Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga baik-baik saja ya guys ya. Semoga baik-baik saja, eh, dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. BTW terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Switch Black Motovlog Information. Oke. Oh ya, panas guys hari ini guys. Aduh. Tadi gua start dari masjid karena nyari tempat yang sepi. Ya gue jujur ya, kalau masih rame-rame tuh malu karena masih pemula, masih newbie kan ya. Dan juga ini adalah video kedua guys. Ya, video kedua dari channel ini. Dan video pertamanya itu sudah 4 bulan yang lalu diupload tuh ya. Dan ini lagi nge-record nih yang kedua nih. Iya. Lama banget pokoknya. Enggak apa-apa lah ya. Waduh, gede banget ini polisi tidur ya. Sleeping policeman. Oke. Ini waktu menunjukkan pukul 10.23 dan sekarang tepatnya pada tanggal 22 April ya, 2024. Sekarang gua berada di daerah Modern Land ya, Modern Land, Kota Tangerang. Dan hari ini gua nggak kerja, jadi ya menyempatkan diri untuk ngevlog ya, karena hari ini nggak kerja. Kapan lagi gitu ya. Oh, jalanan gak rata deh. Oh ya, ini walaupun jalanannya kelihatan mulus guys, tapi banyak banget polisi tidur guys ya. Gede-gede, kadang polisi itu nggak bener tuh, ngecowok-cowok gitu. Dan BTW, ngomong-ngomong tentang polisi tidur nih, apa kalian tahu berasal dari mana itu arti kata polisi tidur itu? Asal usulnya seperti apa sih? Apakah pada awalnya itu ada polisi yang ditanam atau yang disemen ya di jalan, kemudian dilindas-lindas oleh orang, atau seperti apa? Oh, masa polisi ditanam ya? Polisi ditanam, disemen terus di jalan-jalan, nggak mungkin lah. Disemen di jalan-jalan terus dilindas-lindasin sama mobil, nggak mungkin. Sebenarnya gini guys, for your information guys ya. Jadi arti kata polisi tidur itu sendiri berasal dari apa ya? Dari fungsinya sebenarnya. Jadi dengan adanya polisi tidur tuh, orang-orang yang ngebut gitu kan ya, orang-orang yang ngebut akan apa ya, akan seolah-olah kayak mematuhi apa namanya, adanya rambu-rambu gitu, pelan gitu kan. Terus juga pada masa itu, pada zaman dulu ya, jadi polisi itu membantu tugas polisi gitu. Jadi saat ada polisi yang ngebut, ada pengendara yang ngebut, ada pengendara yang ngebut, itu polisi biasanya ngejar guys. Namun berhubung udah terciptanya polisi tidur, ya udah, jadi nggak perlu ngejar-ngejar lagi gitu, nggak perlu apa namanya dipantau, orang yang ngebut tangkap, orang yang ngebut ditangkap, nggak. Jadi dengan adanya polisi tidur itu mempermudah kinerja polisi juga, membantu kinerja polisi. Nah kemudian dicetuskanlah polisi tidur. Dan polisi tidur tuh pertama kali ditemukan oleh siapa tuh guys? Nah, sebenarnya apa ya, luar biasa sih ya. Jadi polisi tidur tuh pertama kali diciptakan atau ditemukan atau dibuat oleh pekerja bangunan ya, pekerja bangunan asal Amerika Serikat guys, tepatnya di daerah New Jersey ya, New Jersey pada tahun 1906 tuh. Tapi sayangnya pada saat itu polisi tidur yang diciptakan tuh belum maksimal gitu ya, belum ideal, karena ketinggiannya masih 5 inci lah, 5 inci atau sekitar gede banget, sekitar 13 cm gitu kan. Itu belum ideal tuh ya. Sungguh merepotkan bagi pengguna jalan pada masa itu. Apalagi pada masa itu tuh belum ada yang namanya upside down yang apa macam-macam ya. Sekarang udah macam-macam upside down ya, suspensi maksudnya. Ada yang USD upside down atau teleskopik ya.
Dulu mah suspensi ya ala kadarnya gitu, bayangin tahun 1906 kan. Mobil-mobil pada jadul, motor juga ada nggak ya motor ya? Kurang tahu juga ya. Ada mungkin ya generasi-generasi awal kayak Harley Davidson mungkin ya. Dan gitu guys. Nah kemudian pada tahun 1953 ditemukanlah rancangan baru dari polisi tidur tuh oleh seorang fisikawan ya. Salah satu pemenang Nobel bidang elektromagnetik ya yang bernama Arthur Holly Compton. Nah, dari Arthur itu dicetuskanlah tuh polisi tidur yang ideal ya. Sempurna lah desain dengan sempurna dengan desain sempurna ya. Hingga setelah 3 tahun berjalan itu kan polisi tidur udah diciptakan tuh ya, yang dipasang di depan Universitas Washington Amerika Serikat. Nah sudah dipasang tuh. Nah setelah 3 tahun berjalan dengan dipasangkannya polisi tidur buatan Arthur itu, kemudian masyarakat di belahan dunia ya ramai-ramai mengaplikasikannya guys, jadi udah kayak SOP gitu pembuatan polisi tidur oleh Arthur tuh begini loh bagusnya, ideal gitu. Jadi orang-orang pada niru, oh iya ternyata tidak menyusahkan kita bagi pengguna jalan gitu kan ya, gitu guys. Dan polisi tidur itu sendiri berbagai macam istilah guys. Ya, iya berbagai macam istilah di berbagai negara. Di Argentina disebut dengan lomos de burro atau punggung seekor keledai ya. Kemudian di Puerto Rico ya, itu disebut dengan muerto atau jenazah yang berbaring gitu. Serem kali ya, jenazah yang berbaring gitu. Dan di Inggris sendiri disebut dengan sleeping police atau sleeping policeman ya, atau policeman atau polisi yang sedang berbaring gitu, polisi tidur. Nah berasal dari kata itulah ya, dalam bahasa Inggris diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi polisi tidur. Nah kemudian pada tahun 1984 ya, seorang ahli linguistik atau ahli bahasa yang bernama Bapak Abdul Khair ya. Nah bagi mahasiswa PBSI ini ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP ya, pasti sudah tidak asing tuh dengan sebutan nama bapak ini ya, Bapak Abdul Khair ya. Termasuk gue pribadi nih dulu nih ya, sering baca buku beliau tuh. Iya. Oke, kembali lagi ke tema. Jadi pada tahun 1984 seorang ahli linguistik Bapak Abdul Khair ya mengukuhkan kata polisi tidur sebagai idiom baru ya, istilah baru dalam bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sejak itulah ya masyarakat mengenal apa itu polisi tidur gitu kan, yakni gunungan yang berada di tengah jalan untuk memperlambat jalur kendaraan. Dan adapun untuk pembuatan polisi tidur tuh nggak asal loh guys, nggak asal, ada peraturannya tersendiri ya. Dan polisi tidur tuh berbagai macam jenisnya, mulai dari bentuk ya, kemudian dari warna, dari fungsinya pun berbagai macam ya. Di antaranya adalah tiga jenis, yakni speed bump, speed tram, dan speed hump. Salah bang, bacanya gini. Coba dengar teman saya. คุณเป็นยังไงบ้าง คุณมีความสุขไหม Pembuatan polisi tidur itu sudah sudah diatur dalam undang-undang ya. Diatur dalam undang-undang, kemudian terus ada peraturan yang harus dipatuhi. Di antaranya adalah titik lengkungan ya. Ketika pembuatan polisi tidur itu harus memperhatikan titik lengkungan, kemudian ada kelandaian juga. Titik lengkungan, jaraknya juga ya. Terus apalagi ya itu ya, titik sudut ya, titik miring sudutnya tuh harus diperhatikan juga tuh berapa derajatnya. Karena repot juga kalau di tengah jalan ya, tengah jalan ada polisi tidur yang berapa derajat gitu kan ya, hampir 70 derajat mungkin ya. Aduh luar biasa tuh, apalagi yang mobil-mobil ceper rusak semua gitu kan ya. Begitu. Oke, mungkin ini cukup sekian aja ya pembahasan polisi tidur ya, semoga bermanfaat.
dan apa ya, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Kita akan kembali lagi besok. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.